Halo, selamat datang kembali di channel Warisan Cakrawala TV. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah bagian sejarah yang begitu menarik dan berdampak besar, yaitu Perang di Ternate, konflik dan kolonisasi Portugis. Kami akan mengupas sejarah di Pulau Ternate yang berkaitan dengan perjuangan antara kerajaan lokal dan kolonialisme Portugis. Ternate adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Maluku, yang merupakan bagian dari Indonesia. Pulau ini memiliki sejarah yang sangat kaya dan merupakan tempat di mana kerajaan Ternate berkembang. Di bawah ini, kita akan membahas lebih rinci tentang bagaimana Ternate menjadi jantung kerajaan Maluku. Pada abad ke-16, Ternate memegang peran penting dalam perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala. Kedua rempah-rempah ini merupakan komoditas yang sangat berharga dan diminati di seluruh dunia. Kepulauan Maluku, di mana Ternate terletak, dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, karena kekayaan rempah-rempahnya. Kerajaan Ternate merupakan pusat kekuasaan yang kuat di wilayah ini. Raja-raja Ternate memerintah dengan tangan besi dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai bangsa, termasuk Tiongkok, Arab, dan India, sebelum kedatangan penjelajah Eropa. Namun, pada awal abad ke-16, penjelajah Eropa, terutama Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque, mulai mengincar Kepulauan Maluku dan rempah-rempahnya. Mereka mencari jalur perdagangan langsung ke sumber rempah-rempah ini, dan Ternate menjadi salah satu target utama mereka. Pertempuran antara kerajaan lokal dan kekuatan kolonial Eropa menjadi tak terhindarkan. Kerajaan Ternate, sebagai jantung kerajaan Maluku, harus berjuang keras untuk mempertahankan kedaulatan dan mengamankan kekayaan alamnya. Sejarah Ternate sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan perjuangan melawan kolonialisme Portugal adalah bagian integral dari kisah yang lebih besar tentang pengaruh Eropa di wilayah ini. Peristiwa-peristiwa ini membentuk karakter Ternate dan memainkan peran penting dalam pembentukan sejarah Indonesia. Jadi, Ternate tidak hanya merupakan pulau indah dengan pemandangan alam yang memukau, tetapi juga memiliki sejarah yang mendalam yang mencerminkan perjuangan dan kekayaan budaya di masa lalu. Pada awal abad ke-16, kedatangan Portugis di bawah kepemimpinan Afonso de Albuquerque menjadi titik balik penting dalam sejarah Ternate. Mereka tiba di pulau ini dengan tujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkih dan pala, yang sangat dicari dan bernilai tinggi pada saat itu. Portugis telah berhasil membuka jalur laut ke wilayah Kepulauan Maluku, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, dengan tujuan menguasai produksi rempah-rempah secara langsung. Hal ini memicu ketegangan dan konflik yang tak terhindarkan dengan kerajaan-kerajaan lokal, termasuk kerajaan Ternate. Perang sengit pecah antara kerajaan Ternate dan Portugis. Portugis mendirikan benteng-benteng pertahanan di pulau ini untuk mengamankan posisi mereka dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Namun, kerajaan Ternate yang kuat, dengan dukungan sekutu-sekutunya, tidak akan menyerah begitu saja. Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan sumber daya alam yang berharga ini mengakibatkan serangkaian pertempuran sengit dan seringkali berdarah. Baik kerajaan Ternate maupun Portugis saling berjuang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan ini. Kedatangan Portugis di Ternate adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh konflik dan perubahan di pulau ini. Pengaruh mereka dalam budaya, agama, dan perdagangan pulau ini tidak hanya menciptakan hubungan perdagangan, tetapi juga mengubah lanskap sejarah dan kekuasaan di wilayah tersebut. Kisah kedatangan Portugis dan konflik dengan kerajaan Ternate adalah salah satu bab dalam sejarah, yang mempengaruhi perubahan besar dalam arus sejarah Kepulauan Maluku dan sekitarnya pada abad ke-16. Setelah kedatangan Portugis di Ternate pada awal abad ke-16,
Mereka dengan cepat memulai upaya kolonisasi dan pengaruh terhadap pulau ini. Berikut adalah rincian tentang bagaimana Portugis berusaha mempengaruhi Ternate. Yang pertama, pendirian koloni dan benteng. Portugis berhasil mendirikan koloni di Ternate. Mereka membangun benteng-benteng pertahanan strategis untuk mengamankan posisi mereka dan mengontrol wilayah tertentu di pulau. Benteng-benteng ini juga digunakan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, monopoli perdagangan rempah-rempah. Salah satu tujuan utama Portugis adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala. Mereka berusaha untuk mengendalikan produksi dan distribusi rempah-rempah ini, sehingga memastikan keuntungan besar untuk mereka sendiri. Yang ketiga, pengaruh budaya dan agama. Portugis juga berusaha memengaruhi budaya dan agama lokal. Mereka memperkenalkan agama Katolik kepada penduduk setempat dan mencoba mengubah tradisi dan kepercayaan setempat. Ini adalah salah satu aspek kolonialisme yang sering terjadi, di mana kekuatan kolonial mencoba untuk mengubah budaya asli wilayah yang mereka kuasai. Yang keempat, perlawanan yang kuat. Meskipun Portugis berhasil mendirikan koloni dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, mereka terus menghadapi perlawanan sengit dari Kerajaan Ternate dan sekutu-sekutunya. Kerajaan Ternate tidak menerima dengan mudah pengaruh asing ini dan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan mereka serta sumber daya alam yang sangat berharga. Dan yang terakhir, perubahan dalam dinamika wilayah. Kehadiran Portugis di Ternate mengubah dinamika wilayah ini secara signifikan. Persaingan dengan kerajaan-kerajaan lokal dan kekuatan kolonial lainnya, seperti Belanda, menciptakan konflik yang berkepanjangan di pulau ini. Kolonisasi Portugis di Ternate adalah bagian dari sejarah yang kompleks dan bercabang, yang mencerminkan perubahan besar dalam hubungan antara wilayah-wilayah Asia Tenggara dan kekuatan kolonial Eropa selama abad ke-16. Pengaruh Portugis di wilayah ini, meskipun kuat pada awalnya, akhirnya akan mengalami perubahan dengan datangnya kekuatan kolonial lainnya, seperti Belanda. Perang di Ternate adalah konflik berkepanjangan yang mempengaruhi sejarah pulau ini selama beberapa dekade. Berikut adalah rincian tentang konflik tersebut. Yang pertama, durasi perang yang panjang. Konflik antara Kerajaan Ternate dan Portugis berlangsung selama beberapa dekade. Pada awal abad ke-16, kedatangan Portugis memicu ketegangan, dan perang sengit pun pecah. Konflik ini tidak berakhir dengan cepat, melainkan berlanjut selama beberapa generasi. Yang kedua, pertempuran sengit. Perang ini ditandai oleh serangkaian pertempuran sengit antara pasukan Kerajaan Ternate dan Portugis. Kedua belah pihak berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah dan kepentingan mereka. Pertempuran-pertempuran ini sering kali berdarah dan memakan banyak korban. Yang ketiga, perjanjian damai. Meskipun terjadi pertempuran yang sengit, ada juga upaya-upaya untuk mencapai perjanjian damai. Kedua belah pihak terkadang mencoba untuk menegosiasikan gencatan senjata atau perjanjian perdamaian, meskipun seringkali perjanjian semacam itu hanya bersifat sementara. Yang keempat, pengaruh asing yang berubah-ubah. Selama konflik berkepanjangan ini, pengaruh asing di Ternate berubah-ubah. Selain Portugis, wilayah ini juga menjadi target kekuatan kolonial lain, seperti Belanda, yang mencoba menggantikan Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Dan yang terakhir, Kerajaan Ternate bersatu. Konflik ini memainkan peran penting dalam menyatukan kerajaan-kerajaan di wilayah Maluku. Kerajaan Ternate bersatu dengan kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Tidore, untuk melawan kolonialisme Portugal. Mereka mengenali ancaman yang dihadapi oleh perdagangan rempah-rempah dan budaya mereka. Perang di Ternate adalah contoh yang mencolok dari perlawanan dan keberanian kerajaan lokal melawan kekuatan kolonial Eropa. Konflik berkepanjangan ini telah membentuk sejarah dan budaya pulau ini, serta menjadi bagian penting dalam narasi sejarah Indonesia yang lebih luas. Pada abad ke-17,
Portugis menghadapi sejumlah kendala yang akhirnya mengakibatkan kepunahan kekuasaan mereka di Ternate. Berikut adalah rincian tentang bagaimana Portugis menghadapi akhir yang sulit di pulau ini. Yang pertama, serangan dari Belanda. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kejatuhan Portugis di Ternate adalah serangan dari Belanda. Belanda telah menjadi kekuatan kolonial yang semakin dominan di wilayah ini dan berusaha untuk menggantikan Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Mereka mengejar kebijakan ekspansi yang agresif dan seringkali bersaing dengan Portugis dalam upaya memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, kendala perdagangan. Portugis menghadapi kendala serius dalam perdagangan rempah-rempah di Ternate. Persaingan dengan Belanda menyebabkan ketidakstabilan dan penurunan dalam perdagangan mereka. Seiring berjalannya waktu, Belanda semakin berhasil menguasai perdagangan ini. Yang ketiga, pengaruh asing yang berubah. Seiring berjalannya waktu, dinamika kekuasaan di wilayah Maluku berubah. Portugis yang pernah kuat harus bersaing dengan berbagai kekuatan kolonial dan lokal. Mereka juga menghadapi perlawanan yang kuat dari kerajaan lokal yang berusaha mempertahankan kedaulatan mereka. Dan yang terakhir, meninggalkan Ternate. Akhirnya, dengan berat hati, Portugis memutuskan untuk meninggalkan Ternate. Mereka meninggalkan koloni mereka dan pulang ke tanah air. Kepunahan Portugis di Ternate adalah akhir dari era mereka sebagai kekuatan kolonial di pulau ini. Kepunahan Portugis di Ternate adalah hasil dari serangkaian perubahan dalam dinamika wilayah, persaingan dengan kekuatan kolonial lain, dan penurunan pengaruh mereka dalam perdagangan rempah-rempah. Ini membuka jalan bagi Belanda dan kekuatan kolonial lainnya untuk mengambil alih kontrol atas wilayah ini, yang pada akhirnya akan membentuk sejarah yang lebih luas dari wilayah Kepulauan Maluku. Jadi, itulah sejarah tentang perang di Ternate. Konflik dan kolonisasi Portugis. Perjuangan antara kerajaan lokal dan kekuatan kolonial adalah cerminan dari ketahanan dan semangat orang Ternate dalam mempertahankan identitas dan kekayaan budaya mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda menikmatinya. Dan berikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Kami akan kembali dengan konten sejarah yang menarik lainnya. Sampai jumpa.